Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang kawan-kawan luangkan untuk menonton video di channel ini mengenai tentang budidaya cabai. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, untuk kondisi tanaman cabai yang ada di sekitaran sini kondisinya dalam kondisi yang bagus. Dan ini sebagian buah cabainya sudah berwarna oranye semacam itu ya kawan-kawan, artinya siap untuk dipanen. Dan ini komoditas yang kita budidayakan adalah komoditas cabai rawit kawan-kawan. Nah, dalam proses budidayanya memang seringkali menemui permasalahan ya dalam komoditas cabai rawit itu, apalagi musim penghujan semacam ini. Nah, oleh sebab itu musim penghujan semacam ini ya, terkadang cabai rawit itu harganya mahal. Akan tapi terkadang juga karena banyak yang membudidayakan, banyak yang panen, harganya turun. Tapi yang mungkin dari apesnya ya dalam membudidayakan cabai itu terkadang harganya turun, budidayanya susah. Nah, itu yang menjadikan para petani itu terkadang tidak sesuai ya kan kawan, tidak sesuai dengan biaya produksinya, sehingga untuk perolehan keuntungannya jauh lebih sedikit semacam itu kan kawan. Nah, permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini dalam proses membudidayakan cabai itu salah satunya adalah penyakit. Penyakit ini di musim penghujan memang penyebarannya cukup mudah sekali ya, karena kondisinya sangat memungkinkan sekali untuk menyerang tanaman-tanaman budidaya cabai. Begitu pula dari segi buahnya. Ini cabai rawit itu untuk bunga untuk buahnya itu terkadang permasalahannya itu adalah pada serangan patek kan kawan. Nah, patek itu kayak gini kan kawan ya, serangan jamur ya semacam ini. Nah, ini kalau sudah menyerang itu penyebarannya kalau tidak kita hilangkan semacam itu nantinya akan menyebar ke buah-buah yang lainnya, sehingga pemanenan cabai itu terkadang memperoleh hasil yang sedikit ya, dengan kualitas yang bagus itu hasilnya terkadang cuma sedikit. Apalagi kondisi musim hujan kayak gini, untuk penyebarannya cukup mudah sekali. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri bagi para petani cabai. Lalu di sisi lain juga terkadang ada juga hama ya, hama seperti lalat buah itu juga menjadikan cabai itu membusuk. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa semacam itu, serangan penyakit, serangan hama, terus serangan semacam jamur kayak gitu, itu menjadikan harga cabai terkadang mahal. Akan tetapi saat ini memang karena banyak yang membudidayakan, harga cabai menjadi murah kan kawan. Dan yang jelas untuk perawatan dan budidayanya membutuhkan biaya yang mahal, sehingga ya meskipun memperoleh keuntungan ya kemungkinan cuma sedikit kan kawan. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menyampaikan salah satu solusi kan bagi kawan-kawan petani cabai yang menginginkan membudidayakan cabai pada kondisi semacam ini. Jadi kondisi saat ini kondisinya adalah musim-musim penghujan ya kan kawan, yang seharusnya normalnya musim kemarau, akan tetapi karena musim penghujan ini menjadikan lahan budidaya di tempat kami ya, tanamannya tidak bisa stabil ya, dari yang model terkena penyakit, lalu tanamannya layu dan lain sebagainya, menjadikan permasalahan tersendiri. Akan tetapi ada salah satu solusi yang bisa kan lakukan ketika ingin membudidayakan cabai. Nah, salah satu solusinya adalah menentukan komoditas. Kalau misalkan kan menginginkan komoditas yang lebih enak ya, itu dalam konteks komoditas cabai itu adalah cabai ceplos ya kan kawan. Cabai ceplos, cabai buat lalap. Nah, cabai yang buat lalap itu komoditasnya mah jauh lebih aman ya ketika musim penghujan semacam ini. Karena apa? Karena
buah cabai yang dibudidayakan itu sama ya seperti cabai pada umumnya, akan tapi untuk pemanenannya ini jauh lebih singkat. Dalam artian dari mereka membentuk buah hingga mereka panen itu tidak membutuhkan waktu lama karena pemanenannya pada waktu kondisi hijau, dan itu harganya jauh lebih mahal ketika kondisi hijau ya Kak, kalau cabai ceplus kayak gitu. Dan itu pun lebih, menurut saya lebih menguntungkan. Mengapa demikian? Karena cabai ceplus itu ya kan kawan, atau cabai lalap itu untuk terkena serangan patek jauh lebih sedikit. Begitu pula serangan dari lalat buahnya jauh lebih kecil, dan untuk penyakitnya saya rasa masih sama saja ya, tergantung ketahanan dari benihnya ya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk kelemahannya cabai ceplus itu adalah buah cabainya itu pemanenannya agak sedikit jelimet. Karena apa? Karena dari segi kuantitasnya untuk satu buah cabai itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan cabai rawit ini kan kawan. Akan tapi kalau untuk proses panennya jauh lebih cepat, lebih aman dari serangan hama maupun serangan penyakit seperti patek kan kawan, semacam itu. Nah, dan itu pun sangat-sangat menguntungkan ya kan kawan di musim penghujan semacam ini ya. Kami pernah membudidayakan ya, itu sekali panen ya bisa mencapai kurang lebih 60.000, padahal itu jumlahnya sedikit ya, tanamannya tidak sebanyak ini kan kawan, jumlahnya sedikit. Saya rasa menguntungkan karena apa, di musim penghujan pun kondisi cabenya mulus-mulus bagus-bagus ya, dan itu pun dijual laku kan kawan ya, dalam kondisi yang hijau. Kalau cabai rawit semacam ini kelemahannya kawan-kawan, kalau dipanen saat proses pemanenan ya, kalau saya bicara pemanenannya, kalau cabai rawit kayak gini itu pemanenannya membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dari bunga hingga panen. Karena apa? Karena cabai rawit ini memiliki nilai jualnya ketika kondisinya sudah mulai oranye hingga memerah kan kawan, semacam itu. Nah, itu yang menjadikan waktu cabai rawit itu jauh lebih lama dibandingkan dengan cabai lalap kan kawan. Kalau untuk cabai lalap itu cukup dari bunga hingga mereka kondisinya hijau dan besar kan kawan, semacam itu. Tapi mungkin dari segi bentuknya kalau dibandingkan dengan cabai rawit itu jauh lebih kecil ya. Tapi kalau dari segi keamanan dari serangan hama maupun penyakit di saat musim semacam ini ya, sering hujan ya, sering kondisinya lembab, itu malah jauh lebih aman cabai ceplus kawan-kawan. Tapi kembali lagi tergantung dengan kondisi lingkungannya kawan-kawan. Kalau kondisi lingkungannya sudah sangat parah sekali, biasanya untuk cabai ceplus itu ya kan kawan ya tetap sama seperti kayak cabai rawit, hanya saja perbedaannya adalah segi pemanenannya jauh lebih cepat dan perawatannya jauh lebih mudah kan kawan. Saya katakan jauh lebih mudah dan lebih tatak lah tanamannya kan kawan, lebih kuat. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai komoditas yang sesuai untuk komoditas cabai saat musim penghujan. Semoga bermanfaat, memberi solusi bagi kawan-kawan para petani cabai ataupun yang ingin sedang mau menanam cabai. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.